Pemirsa, diduga depresi akibat himpitan ekonomi, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega menganiaya ketiga anak kandungnya. Salah satu korban pun tewas dengan kondisi mengenaskan, sementara dua anak lainnya terpaksa mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Kasus pembunuhan pada anak ini kerap terjadi. Lalu apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama agar kasus ini tidak terulang? Benarkah kemudian pelaku mengalami depresi akibat himpitan ekonomi? Pemirsa, walaupun pihak tetangga yang ada di sekitar dari rumah korban ini kemudian pada Minggu subuh sudah sempat melakukan pertolongan, juga mencari saksi mata dari apa yang dilakukan oleh pelaku ini atau seorang ibu berusia 35 tahun ini bernama Kanti. Tapi memang hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka terhadap pelaku karena memang pelaku masih menjalani proses tes kejiwaan di rumah sakit setempat. Tapi untuk bisa membahas mengenai hal ini, karena ini bukan pertama kalinya terjadi, himpitan ekonomi, faktor ekonomi terutama di masa pandemi ini membuat orang banyak yang stres, banyak mengalami tekanan, tapi kemudian tidak ada solusi yang bisa ia lakukan sehingga kemudian melampiaskan emosinya yang tidak stabil untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Ini kerap terjadi. Banyak sekali laporan yang diterima oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai hal ini, termasuk nanti kita juga akan tanyakan pada KPAI. Karena PR berikutnya adalah bagaimana upaya proaktif pemerintah untuk bisa mengantisipasi hal ini terjadi, dan juga bagaimana peranan dari unsur-unsur lainnya, unsur-unsur setempat, termasuk juga pemuka agama. Nah, kita akan langsung saja, saya akan perkenalkan para narasumber yang juga terlibat dalam perbincangan ini. Yang pertama sudah hadir di samping saya selaku Komisioner KPAI, yaitu Pak Jasra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mbak Putri. Baik, kita bertemu lagi dengan kasus yang membuat kita sedih, miris, dan ini di luar dugaan saya mengenai kasus ini. Nanti kita juga akan perdalam apa hasil yang didapatkan sementara ini oleh KPAI. Dan berikutnya sudah bergabung juga dengan kita, yaitu Bapak Nahar selaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selamat malam. Dan berikutnya juga sudah bergabung dengan kita via daring, yaitu Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Mbak Putri. Ya. Nah, ini mungkin pertama saya akan berikan kesempatan dulu terhadap Pak Jasra. Bagaimana Pak, sejauh ini KPAI juga tentunya sudah melakukan penyidikan mengenai kasus ini, sudah mendapatkan atau menerima fakta-fakta, sudah berkomunikasi juga mungkin dengan pihak setempat, apa hasil yang didapat? Ya, pertama kita tentu berduka ya terkait 3 anak korban, 1 meninggal dan 2 lagi sedang pengobatan. Dan kita juga apresiasi TNI dalam hal ini Kodim Brebes ya juga merespon kasus ini dengan cepat gitu ya. Yang saya kira situasi-situasi seperti ini kita butuhkan dalam situasi pandemi ini agar anak-anak banyak yang terselamatkan. Nah, yang selanjutnya kita sebetulnya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Jawa Tengah gitu ya terkait penanganan jangka pendek yang bisa dilakukan, misalnya pengobatan 2 anak yang sedang di rumah sakit gitu, yang saya kira ini harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, jika kita juga melakukan analisa terkait kasus ini, memang ini perspektifnya sangat dalam dan luas gitu ya, di mana dampak pandemi kepada keluarga di Indonesia dan termasuk juga Brebes ini juga kita saksikan gitu ya, bagaimana ada dugaan orang tua depresi gitu ya, dan tentu satu sisi tidak kita benarkan dengan isu kekerasannya gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus dilihat secara utuh gitu ya, bagaimana lingkungan terdekat dan bagaimana ibu yang dalam waktu juga cukup lama membesarkan 3 anaknya gitu ya, yang saya kira ini tidak mudah gitu ya, yang butuh dukungan-dukungan di sekitar keluarga gitu ya. Dan hal yang perlu dipertanyakan adalah jika terjadi gejala-gejala katakanlah depresi dan seterusnya, ya seharusnya ini kan bisa dicegah ya kalau ada laporan. Tapi lagi-lagi gitu ya, anak pada akhirnya menjadi korban dalam situasi keluarga yang tidak ideal ini karena dampak pandemi. Dan kita juga dapat informasi keluarga ini juga pernah tinggal di Jakarta gitu ya,
kemudian di PHK dan hidup di kampung yang tentu berbeda situasinya dengan di kota gitu Mbak. Baik, baik. Nah ini kita juga sempat, mungkin Anda yang di rumah juga sempat melihat video ini dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian terhadap pelaku, di mana pelaku juga sempat mengucapkan beberapa kalimat. Mungkin saya akan ulang apa yang sempat diungkapkan oleh pelaku, yaitu saya ingin menyelamatkan anak saya biar nggak hidup susah. Gara-gara saya hidupnya susah. Itu yang dikatakan oleh pelaku ini saat berada dalam sel tahanan terhadap orang yang menanyainya. Kemudian juga ada satu lagi yang ia katakan, saya mau menyelamatkan anak-anak biar nggak dibentak-bentak, mendingan mati saja biar nggak ngerasain sedih. Nah langsung saja mungkin kita juga akan lihat pernyataan dari pelaku. Apa? Semuanya. Semua itu siapa? Ibu saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Mutmainah ya. Mutmainah. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Saya nggak gila Pak. Iya. Saya Ngerti. pengen disayang. Pengen disayang sama siapa? Sama suami. Suaminya di mana? Tapi suami saya sering nganggur. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Kerjanya. Oh, Saya mau kenapa? menyelamatkan anak-anak. Biar nggak hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Gara-gara saya mereka hidupnya susah, bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin tuh Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, Oh, nggak perlu ngerasain sedih. tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Anda sudah mendengarkan sendiri pemirsa curahan hati dari pelaku. Saya nggak gila Pak, saya pengen disayang oleh suami, tapi suami sering nganggur. Mendingan mati aja, nggak perlu ngerasain sedih, harus mati biar nggak sakit kayak saya. Dari kecil saya memendam dendam puluhan tahun. Nah, bagaimana melihat keterangannya disampaikan dari Ustadz Saad Latif? Ya, terima kasih. Kasus ini tentu setelah saya lihat ini sangat komplit. Pertama, kasus rumah tangga. Ya, suami yang baik itu dia harus selalu hadir untuk istrinya. Kalau betul istri ini depresi, apalagi sampai mengalami gangguan jiwa, tentu suami, ini saya tidak bicara pidana ya, ini di akhirat kelak, suami seperti ini dia akan bertanggung jawab. Ya, memang penting mencari nafkah, tapi jauh lebih penting mendidik anak dan istri. Sehingga ketika mencari nafkah, kita anggap istri kita adalah gangguan, ya, seperti ini, tidak stabil emosinya, tidak stabil jiwanya, maka suami tentu keliru meninggalkan istrinya yang ada di lokasi kejadian, lalu suaminya pergi merantau ke Jakarta. Apalagi kalau kita dengar tadi, istri ini krisis kasih sayang, maka suami seperti ini tentu gagal dia berumah tangga. Dia tidak berhasil menunjukkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita, segalanya. Kemudian yang kedua dari proses rumah tangga, ini juga adalah penyakit sosial. Jangan sampai mereka ini orang-orang fakir miskin depresi karena susah cari kerja, tidak ada bantuan orang-orang sekeliling, maka orang-orang yang mampu di sekelilingnya, meskipun dia rajin sholat, tahajud tiap malam, tarawih nanti Ramadan tiap hari, tapi dia membiarkan fakir miskin yang ada di sekelilingnya, sesungguhnya dia bukan orang beriman yang sempurna. Orang yang baik itu kata Nabi, khairun nas anfa'un nas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Orang yang soleh secara kepada Allah, yang kita sebut dengan ibadah maknanya baik, tapi dia tidak punya kepekaan sosial terhadap tetangganya, maka sesungguhnya dia masuk kategori pendusta agama. Sholatnya dusta, hajinya dusta, bahkan syahadatnya bisa dusta ketika dia menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Yang ketiga, koreksi buat pemerintah. Kita kan punya bantuan sosial, bansos, tapi sayang seribu sayang di kabupaten, di kota, provinsi, mereka yang diberi bansos itu kadang-kala salah input data. Mereka yang diprioritaskan diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim sukses. Mereka yang sukses dulu memenangkan calonnya, sehingga
meskipun dia tidak termasuk kategori fakir miskin, mereka diprioritaskan. Pada orang seperti ini kan sudah nyata, mereka adiknya di Jakarta, kemudian di PHK, kembali ke kampung. Mestinya kalau pemerintah tanggap, ya, lurah tanggap, camat tanggap, dia menginventaris siapa nih warga-warga kita yang terdampak PHK. Kemudian kita prioritaskan berikan bantuan. Nah, sayang seribu sayang, hal ini ya sudah terjadi. Mudah-mudahan kejadian seperti ini mengoreksi buat kita semua. Koreksi buat suami, ya, jangan sampai memprioritaskan cari nafkah, lalu mengabaikan mendidik anak dan istrinya, krisis kasih sayang. Kemudian koreksi buat kita dalam bertetangga. Rasulullah itu sangat mapan dalam mendidik kita umat Islam bagaimana kepekaan sosial. Bertetangga itu, kata Nabi, biar kau rajin sholat, biar kau rajin puasa, tahajud, haji tiap tahun. Atadruna banil muflis, tahu tak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, kata Nabi. Jarusu wahatul rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Termasuklah di antara ini, kasus ini yang jahat sama tetangga, dia tidak peduli, dia tidak tahu kepedulian. Sayang seribu sayang, budaya kita orang timur, budaya kita yang leluhur-leluhur kita yang mengaku Pancasila, tenggang rasa, tepo seliro, sudah mulai hilang. Yang ada individualis, lulu, gue, kau susah nggak ada urusan dengan kami. Padahal agama dan Pancasila tidak mengajarkan begitu. Kalau mengaku Pancasilais, mengaku beragama Islam yang baik, mestinya orang seperti ini menjadi prioritas perhatian buat kita. Siapa orang paling bertanggung jawab terhadap mereka? Kalau dia mengaku orang beriman, kita inilah yang bertetangga dengan mereka. Makna ajaran zakat yang menjadi rukun Islam buat kita, mengeluarkan zakat. Zakat ini sesungguhnya untuk orang-orang seperti ini. Masjid kita sangat disayangkan, kepedulian sosialnya tidak ada. Jamaahnya rajin, saldo kasnya 100 juta, tapi tidak digunakan. Kalau ada masjid yang mempunyai saldo kas sampai ratusan juta, lalu membiarkan orang-orang miskin seperti ini, sesungguhnya takmir masjidnya di akhirat kelak bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga kita minta pandangan dari Pak Nahar bahwa memang faktor ekonomi, himpitan ekonomi ini kemudian menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan hal keji ini. Kemudian juga nanti kita akan meminta dari narasumber berikutnya ada Ibu Rini Pujastuti selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Brebes, tapi setelah jeda kami segera kembali.